Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Senang sekali pagi hari ini bisa berjumpa dengan Anda semuanya. Dan pagi hari ini adalah waktu terbaik untuk kita belajar akan firman, untuk kita mendengarkan firman. Dan sepanjang bulan September ini, kita akan belajar bersama-sama tentang pekerjaan. Kenapa ini menjadi hal yang penting? Karena saya melihat ada banyak orang Kristen jago di gereja. Ada banyak orang Kristen hebat di gereja. Tetapi seringkali yang terjadi adalah mereka payah di tempat kerja. Di gereja sedemikian bersemangat, tetapi begitu masuk di dunia kerja, mereka kehilangan semangat itu. Saya jumpai begitu banyak orang Kristen di gereja sungguh-sungguh di dalam pelayanan, tetapi mereka tidak bisa dipercaya di tempat kerja. Tidak jujur di tempat kerja. Hari ini firman ini perlu diajarkan kepada saudara semuanya. Bahkan sepanjang bulan ini kita akan belajar bersama-sama. Saya catat paling tidak ada 4 hal yang akan kita bahas sepanjang bulan September ini. Yang pertama, kita akan belajar bahwa ternyata pekerjaan itu adalah berkat dan bukan kutuk. Pekerjaan itu adalah anugerah Tuhan. Nanti kita akan pelajari. Yang kedua, kita akan belajar mensyukuri pekerjaan kita. Buat Anda yang bekerja kalau selama ini banyak mengeluhnya daripada banyak bersyukurnya, hari ini kita akan belajar bahwa sesungguhnya pekerjaan itu adalah sesuatu yang perlu kita syukuri. Lepas dari enak tidak enaknya pekerjaan yang Anda lakukan. Dan yang ketiga, kita akan belajar bahwa pekerjaan itu adalah sebuah ibadah kita. Pekerjaan itu sebuah pelayanan kita. Pekerjaan adalah pengabdian kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir, sepanjang bulan ini kita akan belajar bahwa bagaimana pekerjaan kita bisa diberkati oleh Tuhan. Buat Anda yang bekerja sebagai karyawan, karir Anda dibuat naik dan tidak turun. Yang percaya katakan amin. Buat Anda sebagai pengusaha, Anda akan diberkati Tuhan lebih. Bagaimana pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan. Kurang lebih itu yang akan kita pelajari sepanjang bulan September ini. Itu sebabnya saya mengajak Anda semuanya, kalau tidak penting, minggu usahakan hadir. Kalaupun mungkin Anda minggu ada acara yang cukup penting, sehingga Anda tidak bisa hadir, maka saya menyarankan kepada Anda, untuk Anda ikuti kembali rekaman daripada di YouTube yang Anda bisa pelajari. Saudara-saudara, hari ini kita akan masuk di topik yang pertama. Saya ingin memulai dengan seperti ini. Siapa yang ketika bekerja mengeluh? Tolong angkat tangan. Adakah pebisnis atau karyawan siapa yang mengeluh? Karyawan siapa yang mengeluh gajinya sedikit? Tolong angkat tangan. Karyawan siapa yang mengeluh? Adakah? Ada? Kalau ada jujur, saya tambahi bonus, saudara. Banyak karyawan mengeluhkan gajinya sedikit. Banyak karyawan mengeluhkan ketika perjalanan menuju ke tempat kerja harus berhadapan dengan jalanan yang macet. Kebetulan Solo banyak pembangunan. Di mana-mana sekarang macet. Beberapa karyawan kami harus berangkat lebih awal karena kami berada di Solo Utara, yang mana harus berhadapan dengan rute kemacetan. Doakan semoga akhir tahun benar-benar sudah selesai semuanya sehingga lancar. Tapi banyak karyawan mengeluh perjalanannya macet, perjalanannya jauh. Ada juga yang mungkin mengeluhkan perjalanan keluar kota. Beberapa jemaat kerjanya jauh sekali. Ada yang di Kudus, ada yang di Semarang. Kemudian ada yang seringkali diutus pergi keluar kota. Mengeluhkan pekerjaan karena jalanan macet, mengeluhkan pekerjaan karena lingkungan kerjanya buruk, mengeluhkan pekerjaan yang mana ketemu atasan yang sulit. Yang bertemu dengan atasan sulit, tolong angkat tangan, kecuali staff spirit, jangan angkat tangan. Anda bekerja susah payah, Anda merasa gajinya nggak seberapa, jalanannya macet, lingkungan pekerjaannya buruk, atasannya sulit, teman kerjanya tidak menyenangkan, sehingga kita semuanya bekerja pun sebetulnya malas-malasan. Kita bekerja pun asal-asalan.
Lalu kemudian kita berpikir bahwa yang namanya pekerjaan itu sama dengan kesusahan. Bahkan mungkin beberapa di antara Anda menyamakan pekerjaan adalah penderitaan. Seringkali kita berkata sepertinya bahasanya rohani, kapan salib ini berakhir? Padahal hanya soal pekerjaan Anda. Mungkin juga bagi pemilik usaha mengeluhkan kompetisi yang semakin ketat. Kita mengeluhkan profit margin yang mepet. Kita mengeluhkan anak buah kita yang tidak bisa diajak lari. Kita mengeluhkan sistem birokrasi pemerintah yang sepertinya mempersulit. Kita mengeluhkan ini, kita mengeluhkan itu. Saya mengajak hari ini Anda memiliki perspektif yang benar tentang pekerjaan Anda. Supaya Anda nantinya menjadi orang-orang yang selalu bersyukur dengan pekerjaan Anda hari ini. Anda bersyukur dengan posisimu hari ini. Mungkin saja Anda sedang berada di bawah, meniti karir dari awal. Saya mengajak Anda syukuri itu. Kalau Anda mungkin pemilik usaha yang hari ini mungkin sedang merintis pekerjaan, sedang berat-beratnya, apalagi merintis pekerjaan dalam situasi yang cukup berat tahun ini. Doa saya adalah ketika perspektif Anda berubah, maka cara Anda menyikapi pekerjaan berubah. Kalau caramu berubah, tindakanmu berubah, hasilnya pasti berubah. Amin, saudara. Itu sebabnya apakah benar bahwa pekerjaan sama dengan kesusahan, pekerjaan sama dengan penderitaan. Bahkan ekstrimnya ada orang Kristen berkata, pekerjaan itu kutukan. Nanti kita lihat, karena beberapa orang berkata, bukankah benar Pak, manusia jatuh dalam dosa, dan Tuhan berkata, mulai hari ini tanah menjadi terkutuk, sehingga engkau mengupayakan sesuatu dengan jerih lelah yang begitu luar biasa, baru mendapatkan hasil. Lalu kita memandang pekerjaan adalah kutukan. Nanti kita pelajari sama-sama, saudara. Tapi yang hari ini saya ingatkan kepada saudara, ingat 8 jam sehari Anda berada di tempat kerja. Beberapa orang mungkin lebih daripada 8 jam sehari. Bayangkan, sepertiga hidupmu, sepertiga waktumu, Anda tidak bisa menikmati apa yang kau kerjakan. Itu menderita. Sepertiga hidupmu, engkau habiskan hanya untuk mengeluhkan pekerjaanmu. Itu menderita. Doa saya hari ini, paradigma kita berubah. Yang pertama, saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa sesungguhnya pekerjaan itu berkat. Yang percaya katakan amin. Pekerjaan Anda itu berkat. Mungkin Anda berkata, Pak, tapi saya hanya jadi seorang security. Itu berkat. Pak, saya hanya jadi office boy misalnya. Itu berkat. Pak, saya jadi admin biasa. Itu berkat. Kalau Anda seorang pengusaha, mulai dari pengusaha besar, pengusaha sedang, pengusaha kecil. Ini bahkan tidak kecil, mikro. Saya berkata, itu berkat. Mari buka Alkitab kita, Kejadian pasal yang kedua. Kita membaca ayat yang ke-15. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Kalau sudah ketemu, saya mengajak kita membaca ayat ini bersama-sama, karena hanya satu ayat saja. Hitungan ketiga mulai, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat ini berbicara tentang awal mula penciptaan manusia. Dan kalau Anda membaca ayat ini, saya tanya, posisinya manusia sudah jatuh dalam dosa atau belum? Sudah jatuh atau belum? Belum. Belum jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden untuk apa? Mengusahakan. Untuk apa? Memelihara. Artinya bahkan sebelum jatuh di dalam dosa, Tuhan sudah memberikan perintah kepada manusia untuk bekerja. Apakah benar pekerjaan itu sama dengan kutukan? Kalau melihat ayat ini tentu saja tidak demikian. Sebab
manusia belum jatuh di dalam dosa, memang Tuhan sudah memberikan perintah, Tuhan sudah memberikan mandat kepada manusia, kamu harus mengusahakan taman ini, kamu harus memelihara taman ini. Bahasa sederhananya, kamu harus bekerja. Kenapa ada orang berkata pekerjaan itu kutukan? Kalau kita lihat histori selanjutnya, manusia akhirnya jatuh di dalam dosa. Mereka makan buah daripada pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Akhirnya manusia menanggung hukumannya masing-masing. Dan kemudian di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Ya kita baca sebentar, saya jelaskan. Supaya saudara punya pemahaman yang benar. Kejadian 3 ayat yang 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Ayat ini seringkali dipakai oleh banyak orang untuk mengatakan, bekerja itu kutuk. Sebab manusia sudah jatuh dalam dosa, setelah itu Tuhan bukankah berkata, terkutuklah tanah karena engkau. Pada waktu itu tanah berbicara soal kehidupan. Berarti bicara soal penghasilan. Berarti bicara soal pekerjaan. Terkutuklah penghidupanmu, terkutuklah pekerjaanmu, kurang lebih menjadi seperti itu. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Orang untuk dapat uang harus kerja susah payah. Dari pagi, pulang malam. Makanya ada istilah P7, saya ingat-ingat sebentar. Pergi, pagi, pulang, petang, penghasilan, pas-pasan, punggung, pegel-pegel, pundak, peju-peju gitu ya. Keju ya, saya tidak tahu ya. Itu ada istilah seperti itu. Pekerjaan itu berat, seolah-olah kutuk. Semak duri, rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Tumbuh-tumbuhan di padang menjadi makananmu. Dengan berpeluh, artinya, aduh, untuk kerja dapat duit sekian kok rekoso banget. Itu setelah manusia jatuh dalam dosa. Sekarang saya tanya, berarti kita yang hidup di zaman sekarang, pekerjaan itu berkat atau kutuk? Siapa yang berkata pekerjaan itu berkat? Berdasarkan ayat ini, siapa yang berkata pekerjaan itu kutuk? Susah cari uang, tolong angkat tangan. Siapa yang belum angkat tangan, tolong yang ketiga ini, silahkan angkat tangan. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, pekerjaan itu berkat. Setelah manusia jatuh dalam dosa, pekerjaan adalah kutuk. Kita sekarang berada di posisi mana? Sebelum atau setelah? Ini dibuat bingung dulu. Istilah tempe itu harus dibolak-balik supaya matangnya itu benar-benar matang, saudara. Kita posisinya sebelum atau setelah? Menurut ukuran waktu, setelah manusia jatuh dalam dosa. Berarti, apakah pekerjaan kita adalah kutuk? Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Ini saya jelaskan. Karena Anda dan saya sudah ditebus. Betul sekali. Saya kasih contoh. Penebusan itu artinya sesimpel ini. Dikembalikan di posisi semula. Itu penebusan. Contoh paling gampang piano ini. Piano ini posisi semula di mana? Di depan. Tiap minggu dipakai untuk main musik.
pianonya ini tiap minggu ada di sini. Lalu kemudian seandainya, doakan jangan terjadi saudara ya, jangan terjadi. Nah ini kok hafal sekali ya, jangan-jangan membaca materi khotbah saya ini Pak Ferry ya. Tiba-tiba ada yang menggadekan, semoga bukan Jojo. Tahu-tahu ketika hendak latihan, saya lihat loh, di mana pianonya? Tidak ada yang ngaku, tapi setelah dilihat CCTV-nya kelihatan. Siang-siang yang bukan Jojo, dia angkat ini piano. Kan kelihatan orangnya. Lalu kemudian kita tanya orang itu. Awalnya dia nggak ngaku, tetapi karena ada CCTV, akhirnya ngaku. Ditaruh mana itu piano? Dia menjawab, maaf Pak, saya gadekan. Di mana kamu menggadekkan? Dia sebutkan satu tempat pegadaian. Maka tidak ada pilihan lain kecuali saya harus menebus itu. Saya akan bayar berapa piano itu digadekan. Setelah saya bayar, pertanyaan saya, piano itu tetap saya tinggal di sana atau saya bawa pulang? Aneh kalau saya bayar, saya tebus, tapi tetap ada di pegadaian. Itu aneh. Yang benar adalah saya bayar, saya tebus, lalu kemudian piano yang dari tempat pegadaian itu kita bawa kembali ke gereja, kita kembalikan ke posisi semula. Itu makna penebusan yang paling sederhana. Sekarang, kalau bicara soal penebusan di dalam Kristus Yesus, penebusan artinya mengembalikan kita ke posisi semula sebelum manusia jatuh. Berarti di mana posisi kita? Seperti ketika kita berada di Taman Eden. Siapa yang menangkap katakan amin? Di Taman Eden mereka menikmati berkat dengan mudahnya. Mereka menikmati berkat. Bukan berarti saya berkata Adam tidak kesulitan. Bukan berarti saya berkata Adam tidak capek. Bukan berarti saya mengatakan bahwa Adam tidak punya masalah ketika dia mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Saya tidak mengatakan demikian. Tapi yang saya katakan adalah apapun yang kita kerjakan menjadi diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi pekerjaan Anda itu adalah berkat. Makanya saya seringkali mengutip perkataan bahasa Jawa, obah owah. Perkataan ini jangan diterapkan ke motor Anda atau ke mobil Anda. Dipakai gerak, rusak, obah owah. Settingannya berubah, settingan berubah. Enggak, maksudnya gini. Kalau Anda mau berusaha, kalau Anda mau bergerak, saya sangat yakin. Karena Anda di dalam Kristus Yesus, Anda sudah ditebus, Anda sudah dikembalikan ke posisi semula. Apapun yang kau kerjakan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Amin. Kenapa kita tidak diberkati? Bukan karena Tuhan tidak memberkati Anda. Tetapi karena kita malas bekerja. Karena kita malas mikir. Karena kita nggak mau kreatif. Karena kita nggak mau inovatif. Saya selalu kasih nasihat kepada banyak anak muda. Ketika mereka memulai sesuatu yang baru, pesan saya selalu sama. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Prioritaskan Tuhan lebih dari apapun. Kerjakan apa yang ada di tanganmu dengan sekuat tenaga yang terbaik. Dan lihat bagaimana cara Tuhan memberkati. Rizky hari ini hadir. Halo Rizky. Tahun kemarin dia berangkat ke Malaysia untuk bekerja. Masih ingat pesan saya? Saya selalu mengatakan hal yang sama. Sekalipun di negeri Nun jauh di sana. Jauh. Tapi saya selalu ingatkan, jangan lupa beribadah. Memang di sana sulit untuk mencari tempat untuk ibadah. Tetapi saya mengatakan, ikuti ibadah secara online. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bekerja yang terbaik.
Jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang bisa dipercaya, jadilah orang yang rajin. Tuhan pasti memberkati. Itu selalu pesan saya sampaikan kemanapun juga. Itu sebabnya ibu bapak saudara semuanya belajar untuk mensyukuri pekerjaan. Beberapa orang berkata seperti ini, Pak, tapi kalau memang pekerjaan itu berkat, kenapa bulan ini sepi ya Pak? Siapa yang sepi tolong angkat tangan. Tidak ada. Nah, kalau cerita ke saya katanya berat bulan ini. Loh Pak, katanya pekerjaan itu berat, berkat. Tapi kok sepi bulan ini? Kok bulan ini minus ya Pak? Saya selalu ngomong seperti ini. Kalau Anda seorang pengusaha, mindset-nya nggak boleh jangka pendek. Kalau Anda pengusaha, mindset-nya harus jangka panjang. Kalau ngomong rugi, saya tanya, ini perusahaan startup, misalnya sekarang GoTo, Gojek, Tokopedia, awal-awal rugi enggak? Bulan pertama rugi enggak? Laporan keuangan mereka minus enggak? Bulan kedua, bulan ke-6, tahun pertama, tahun kedua rugi enggak? Apakah mereka berkata, kenapa ya Tuhan pekerjaanku rugi? Mereka gitu enggak? Enggak. Kenapa enggak? Mereka sudah berkalkulasi, berpikirnya jangka panjang. Nanti mungkin pada bulan-bulan ini, pada tahun ini, perjalanannya seperti ini. Nanti bulan depan, tahun depannya akan mulai BEP. Nanti berikutnya mulai menikmati hasil. Mindsetnya seperti itu. Beberapa orang memutuskan untuk keluar dari pekerjaan, lalu kemudian memulai usaha sendiri. Beberapa datang kepada kami untuk konsultasi. Kira-kira gimana? Saya melihat kesiapan mereka. Karena melihat kesiapan mereka, saya mengatakan, enggak apa-apa, keluar dari tempat pekerjaanmu, mantap dengan apa yang kau kerjakan. Dan saya selalu kasih pesan ke mereka, ingat ya, begitu kamu lompat dari karyawan jadi pengusaha, mindset-nya harus berubah. Kalau karyawan memang cenderung aman, tiap bulan dapat gajinya pasti, betul nggak? Kalau pengusaha, nggak ada yang pasti. Mungkin Anda akan ketemu bulan rugi, Anda akan ketemu bulan minus. Saya selalu ngomong, jangan hitung bulan per bulan. Kalau engkau hitung bulan per bulan, Anda sudah lompat jadi pengusaha, tapi cara menghitung Anda masih karyawan. Tidak ada yang salah jadi karyawan atau jadi pengusaha. Cuma mindset-nya ini loh. Kalau Anda memutuskan jadi pengusaha, mindset-nya mesti harus berbeda. Sehingga saya mengatakan mungkin Anda akan ketemu bulan sepi, ketemu bulan rugi. Tetapi hitunglah secara periodik tertentu. Jangan hitung bulan ini untung berapa. Tapi hitunglah dari Januari sampai Desember, berapa omsetmu, berapa labamu, profitmu, lalu kemudian kamu bagi 12, itu akan menjadi rata-rata keuntungan per bulanmu, dan kamu lihat itu hasilnya gimana. Karena ada bulan sepi, tapi ada bulan yang ramenya luar biasa. Sungguh tidak adil kita menyalahkan bulan yang sepi, padahal ada bulan kita diberkati luar biasa. Coba saya tanya, kalau Anda menabur hari ini, apakah Anda langsung menuai? Enggak, ada waktu, proses harus terjadi. Baru satu waktu Anda bisa menuai. Hal yang sama juga terjadi. Bahwa kalau Anda bertemu dengan bulan sepi misalnya, saya mengatakan, hitung berkat Tuhan, jangan momen ini saja, tapi di momen-momen lain juga. Amin. Jadi cara pandang seperti ini harus kita yakini bahwa Tuhan sudah menyiapkan berkat di bulan-bulan berikutnya. Bukankah ada 7 tahun kelimpahan, tapi ada juga apa? 7 tahun kekeringan.
Kan nggak adil kalau Yusuf ketika diberkati seneng-seneng, ketika 7 tahun mengalami kekeringan dia marah-marah. Nggak adil. Lo Yusuf tetap juga ngalami masa kelimpahan, masa kekurangan, kekeringan. Tapi di atas semuanya itu Tuhan campur tangan. Mungkin pertanyaannya, Pak, kalau memang pekerjaan itu berkat, kenapa pekerjaanku sepi? Bahkan pekerjaanku tutup, rugi. Pernah berpikir seperti itu? Loh, kami ini ya juga pernah rugi, kami juga pernah tutup. Kami beberapa tahun yang lalu, selain kami tetap kerjakan di penerbitan percetakan, mulai merambah kuliner kecil-kecilan. Untung kecil-kecilan, saudara. Istri saya dan kakaknya bikin martabak, namanya martabak dago. Masih ingatkah itu? Siapa yang pernah larisi, diberkatilah Tuhan Anda. Yang belum, Anda gagal merasakan salah satu martabak terenak di Asia. Cuma sayangnya tutup, saudara. Mepet. Kalau yang di sini, yang dekat gereja ini, padahal dekat gereja loh, saudara. Itu rugi itu. Padahal dekat gereja, yang jauh, ya lumayan. Tapi terlalu tipis marginnya, tidak sebanding dengan effortnya. Akhirnya ketika sudah tidak bisa diperpanjang, kami putuskan untuk tutup. Dan ditanya, tertarik enggak untuk cari tempat lain? Ya, setelah kami hitung-hitung, ternyata enggak juga. Enggak menarik. Rugi, tutup, kok bisa? Apakah itu berarti pekerjaan itu dikutuk Tuhan? Saya tidak pernah mengatakan, saya ini dikhususkan menjadi hamba Tuhan. Kok dodol martabak? Layak pekerjaan itu dikutuk. Ya mindsetnya nggak harus seperti itu. Toh sebelum saya jadi gembala, saya juga sudah bekerja. Sampai hari ini penerbitan percetakan tetap jalan. Tapi kenapa bisa tutup? Buat kami mungkin ada beberapa masalah, ya kami harus evaluasi itu. Tapi juga saya yakin, kalau ada satu usaha rugi, tutup, nggak apa-apa. Jangan mindset kita berubah, berarti pekerjaan kutuk. Bukan gitu. Saya selalu memandang, siapa tahu Tuhan bukakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Amin, saudara. Puji Tuhan, hari ini kami mulai mencoba bisnis yang lain juga. Ini sudah 1 tahun dan kami merasa cukup bagus, cukup oke. Saya membayangkan seandainya martabaknya tidak tutup, mungkin saya tidak tertarik mengerjakan hal yang baru. Lebih baik saya jualan martabak. Anda bisa menangkap mindsetnya. Jadi saudara, jangan buru-buru saudara berkata pekerjaan itu kutukan. Bisa rugi, bisa tutup, bisa sepi, apapun itu. Yang penting kan gini, Anda kan tetap dipelihara. Yang percaya katakan amin. Anda tetap dicukupkan. Masih makan 3 kali sehari? Masih camilan sana sini? Masih healing-healing? Hobi jalan terus? Masih kan? Siapa bilang pekerjaan Anda kutukan? Loh, faktanya kita masih menikmati semuanya. Yang kedua, Mazmur 128 ayat yang kedua. Mazmur 128 ayat yang kedua. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kalau Anda masih bisa menikmati hasil jerih payah tanganmu, artinya kalau Anda masih bisa bekerja, firman Tuhan menulis apa? Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Anda pernah ketemu gini nggak? Banyak karyawan ngeluh, harus bangun pagi-pagi, berangkat pagi-pagi, sementara si bos bangunnya siang, ke kantor juga siang-siang. Yang pernah mikir demikian, tolong angkat tangan. Enak ya jadi bos, nggak adil ini. Aku jadi karyawan,
bangun pagi, berangkat pagi, sementara si bos bangunnya siang. Adil? Adil enggak? Ya tolong dijawab gitu loh saudara. Kenapa adil? Anda tahu enggak? Bosmu bangun siang karena tidur kelewat malam. Memikirkan pekerjaan Anda. Memikirkan bagaimana usaha tetap jalan. Memikirkan supaya tidak ada pengurangan pegawai. Memikirkan Anda. Tidurnya malam, makannya bangunnya siang. Maksud saya gini loh. Coba belajar mensyukuri. Hanya sedikit loh karyawan yang mikirin bosnya. Siapa yang karyawan mikirin bosnya? Halo? Ada enggak? Arnis, Catur? Mikirin kami enggak? Ini terus terang saja ya. Ayo karyawan spirit yang lain mana ini? Mikirin kami enggak? Mendoakan kami enggak? Karyawan mikirin bos jarang-jarang. Tapi bos mikirin karyawan iya enggak? Ketika masa pandemi saudara, pergumulan terberat kami adalah, kami memang harus ada pengurangan tenaga kerja. Pergumulan terberat kami yang membuat saya kadang sepertinya selalu kebayang, selalu kepikiran. Itu cuma karyawan sebetulnya. Saya membayangkan nanti kalau dia bekerja, berhenti, bagaimana dengan keluarganya, bagaimana dengan istrinya, bagaimana dengan anak-anaknya. Itu yang terus mempengaruhi pikiran kami. Jadi belajarlah hari ini, syukurilah apapun yang ada di tangan Anda. Entah Anda seorang karyawan, entah Anda seorang pengusaha. Saya beritahu saudara, kadang-kala pengusaha pun kadang-kala pengen jadi karyawan. Rasanya enak ya, tidak mikir adoh-adoh. Rasanya enak bekerja teratur, berangkat pagi, pulang sore, setelah itu tidak mikir apa-apa. Tidak ada tanggung jawab moral apa-apa. Kadang-kala. Tapi kalau dicoba benar, ya pasti tidak kuat juga. Pasti tidak tahan juga. Karena setiap orang sudah punya porsinya masing-masing. Setiap orang sudah punya tempatnya masing-masing. Jadi intinya syukuri pekerjaan kita masing-masing. Jangan keluhkan pekerjaan Anda yang berat. Sebab di luar sana banyak orang nganggur saudara. Kalau Anda masih mengeluhkan pekerjaan, masih puji Tuhan, berarti Anda masih kerja. Di luar sana banyak orang mengeluhkan, cari kerja susahnya minta ampun. Banyak orang mengeluhkan gajinya yang sedikit. Di luar sana ada yang jauh lebih sedikit. Banyak orang mengeluhkan pekerjaan yang berat. Di luar sana jauh lebih berat. Saya seringkali bicara dengan mereka yang kerap kali mengeluh. Mungkin Anda bosan mendengar hal ini, tapi saya ulangi sekali lagi. Saya seringkali kasih nasihat seperti ini. Ini keras, saudara. Tapi saya ngomong seperti ini. Tahu nggak? Kalau Anda terbiasa mengeluhkan pekerjaanmu, di luar sana ada orang yang pendidikannya lebih tinggi dari kamu dan rela antri mendapatkan pekerjaanmu, bersedia bekerja lebih berat, bekerja lebih lama, bahkan mereka bersedia dibayar lebih sedikit dari apa yang kamu terima. Percaya enggak? Ulangi lagi ya, kalau Anda mengeluhkan pekerjaan Anda, di luar sana banyak yang antri, pendidikannya lebih tinggi, pengalamannya lebih banyak, tetapi mungkin hari ini sedang menganggur. Dan kalau ditawari bersedia mendapatkan posisi Anda. Bekerja lebih berat, bekerja lebih lama, dibayar lebih sedikit. Banyak orang siap untuk hal itu. Kalau kita masih mengeluhkan pekerjaan kita, saya rasa ada yang salah dengan diri kita. Banyak pengusaha mengeluhkan pekerjaannya
profitnya tipis. Ada pengusaha lain yang lebih tipis, setipis kertas, saudara. Tipis banget, mepet banget. Kadang-kala ketika saya ngobrol dengan teman-teman pengusaha, kadang-kala kayak tidak masuk akal. Dengan modal misalnya ratusan ribu, untung hanya 500 perak. Bayangkan, ratusan ribu untung cuma 500 perak. Di mana ketemunya? Tapi dijalani juga. Tapi hari ini diberkati juga. Jadi kalau kita mengeluhkan profit margin yang tipis, di luar sana ada yang lebih tipis. Bahkan ada yang berani jual impas. Anda pernah ketemu? Ada yang bahkan berani jual rugi. Kalau kita mengeluhkan kompetitornya berat, di luar sana banyak yang kompetitornya lebih berat, lebih ketat. Saya hanya bilang gini loh, pekerjaan Anda hari ini, bukankah itu yang membuat hari ini kita masih hidup? Bukankah itu yang membuat Anda masih bisa sekolahkan anakmu? Bukankah itu yang membuat Anda masih bisa jalan-jalan? Mengapa mengeluhkan pekerjaan kita? Buat Anda karyawan, sekalipun mungkin tempat kerjamu tidak ideal. Maaf ya, sekalipun gaji yang Anda terima mungkin sedikit, tidak banyak, pekerjaannya berat. Tapi toh itu juga yang memelihara kehidupan Anda. Makanya jangan, maaf, ini peribahasanya kasar, tapi semoga Anda ingat, jangan meludahi sumur di mana kita mengambil air untuk kita minum. Kita hidupnya dari situ. Jangan kita mengutuki, jangan kita meludahi. Kalau tidak kuat, cari pekerjaan yang lain. Pengusaha, kalau ini terlalu berat, cari bidang pekerjaan yang lain. Tapi jangan mengeluh, jangan seolah-olah kita berat sekali dalam hidup. Jangan kutuki sumur yang telah memberi kita minum. Amin, saudara. Sehingga apapun pekerjaan kita, kita akan bersyukur. Dan yang terakhir, saya akan selesai di poin ini. Bahwa pekerjaan itu memang adalah perintah Tuhan. Kalau Tuhan kasih perintah, selalu baik adanya. Pekerjaan itu perintah loh. Anda mau seandainya jadi Adam, dan Adam tidak dikasih perintah untuk memelihara taman, untuk mengusahakan taman. Berat, bosen. Di zaman Adam belum ada XX1. Di zaman Adam belum ada olahraga yang variatif seperti sekarang. Di zaman Adam belum ada hiburan seperti di zaman sekarang. Udah gitu gak ngapa-ngapain. Anda lihat bosannya kayak apa? Anda pernah kebayang enggak? Siapa yang mau? Anda disuruh kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore. Dan job desk Anda adalah tidak melakukan pekerjaan. Anda diminta bekerja, job desk-nya jangan lakukan apa-apa. Rasanya gimana? Anda mau? Saya membayangkan loh, kalau saya dibayar tinggi sekalipun, tapi job desk-nya adalah jangan lakukan apa-apa. Itu beratnya minta ampun. Saya akan abaikan peluang seperti itu. Bekerja yang tidak bekerja, beratnya minta ampun. Jadi pekerjaan itu adalah perintah Tuhan yang membuat kita merasa hidup ini berguna. Merasa hidup kita berarti. Itu sebabnya baik. Tuhan tidak ciptakan meja, tapi Tuhan ciptakan pohon. Tuhan pernah ciptakan meja? Enggak. Tuhan ciptakan pohon. Tujuannya apa? Supaya manusia bisa mengolah, mengusahakan dari pohon jadi meja. Baik, Tuhan tidak ciptakan pakaian, tapi Tuhan ciptakan pohon kapas, supaya dari pohon kapas bisa diolah jadi pakaian. Baik, Tuhan tidak ciptakan mie instan, saudara. Ada pernah kebayang kalau Tuhan menciptakan mie instan? Ngapain kita selama ini? Enggak lah. Tuhan ciptakan
gandum. Dari gandum diolah jadi tepung terigu, dari tepung terigu diolah lagi jadi mie instan yang sering kali kita makan ini. Tuhan tidak pernah ciptakan sesuatu langsung jadi untuk langsung dinikmati. Enggak, dia kasih bahan mentahnya, dia kasih bahan bakunya, Anda yang mengolahnya. Kenapa? Kerja itu perintah. Makanya kalau namanya perintah harus dilakukan. Orang yang tidak bekerja karena itu perintah, Tuhan marah besar. Anda lihat perumpamaan tentang talenta. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Yang 5 bekerja, yang 2 menjalankan. Yang 1 gak mau lakukan apa-apa. Gak mau bekerja. Malas. Tuhan itu datang dan membuat perhitungan. Dan Tuhan itu mengatakan engkau hamba yang tidak hanya malas tetapi dikatakan jahat. Berarti tidak bekerja itu adalah kejahatan. Setuju dengan saya? Orang yang nganggur bukan karena sulit mencari pekerjaan, bukan karena sudah berupaya bekerja, nganggur karena malas untuk bekerja. Di hadapan Tuhan itu jahat. Ya Pak, tapi kan sekarang baru sepi Pak. Apapun, berusaha apapun, sesederhana apapun, jual apapun, buka apapun. Anda bisa masak-masak dijual, Anda bisa masak buat open PO, tawarin. Paling tidak ada usaha seperti itu. Jangan di rumah gak ngapa-ngapain, gak mau kerja, bangunnya siang, tidurnya malam, gak lakukan apapun. Bagi Tuhan itu adalah kejahatan. Dan tentu saja apa yang saya sampaikan tidak berlaku buat saudara yang umurnya sudah sepuh. Jangan Anda terintimidasi. Lalu kemudian ngomong kepada anak menantu, tolong mama dibuatkan pabrik ya. Karena firman Tuhan kemarin mengajar supaya harus kerja. Kalau tidak kerja jahat. Saudara kan ada usia namanya usia pensiun. Usia yang mana Anda berhenti. Firman ini ditujukan buat Anda yang masih di usia produktif, belum pensiun. Kerja, saudara. Amin. Kalau sampai kita masih kuat, masih sehat, tapi tidak mau kerja, jahat. Firman Tuhan berkata, seorang kalau tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini kan tulisan Paulus. Kalau tidak makan gimana? Mati. Sebetulnya kalau Paulus hidup di zaman kekinian, mungkin dia akan ngomong seperti ini. Yang tidak mau kerja, mati saja. Mungkin gitu ya. Tapi supaya halus, kalau ada yang tidak mau kerja, janganlah dia makan. Janganlah dia diberi makan. Supaya dia apa? Bangkit semangatnya untuk survive dan bekerja. Bagaimana dengan Anda hari ini? Saya berdoa, Anda pulang, Anda renung sebentar. Yang pertama, Anda dan saya jangan pernah jadi orang malas. Yang hari ini bingung mau lakukan apa? Doa, tanya sama Tuhan, nanti Tuhan kasih hikmat kepada Anda. Akan temukan apapun yang membuat Anda bisa kerjakan sesuatu. Setuju dengan saya? Yang masih nganggur, bingung mau lakukan apa? Kalau datang kepada kami, boleh datang, boleh sharing, boleh cerita. Harus lakukan apa? Kami akan bantu Anda. Memikirkan, memberikan ide-ide mungkin. Tapi intinya jangan malas. Yang kedua, syukuri pekerjaanmu. Pekerjaanmu itu berkat. Hari ini Anda ada. Selain karena kemurahan Tuhan, tapi juga pekerjaan itu yang menghidupi Anda. Jangan kutuk tanah yang telah memberikan hasil kepadamu. Jangan ludahi air sumur yang telah memberikan kehidupan kepadamu. Dan yang ketiga, pekerjaan itu berkat, bukan kutuk. Karena kita sudah ditebus, dikembalikan ke posisi semula. Semoga ini mengubah cara pandang Anda. Tuhan memberkati.